Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. As-shaimin was-shaimat jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam semoga terlimpah kepada manusia agung baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada hari seindah hari Jumat, tiada ibadah seindah sholat, tiada zikir selain zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada bulan seindah bulan suci Ramadan, tiada bacaan atau tilawah seindah bacaan atau tilawah Al-Quran. Jamaah Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan Ramadan cahaya Al-Quran, cahaya kehidupan, karena Al-Quran akan menjadi penolong pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa menolong kecuali bacaan Al-Quran. Suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami. Orang tua tidak bisa menolong anak. Begitupun dengan anak tidak bisa menolong orang tuanya. Ada salah satu amal ibadah yang akan bisa menolong kita di hari kiamat nanti, yaitu bacaan atau tilawah Al-Quran. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran ini. Fa innahu, karena Al-Quran yang kalian baca, yang kamu baca di dunia ini, akan menjadi syafaat atau penolong bagi yang membacanya. Oleh karenanya, kaum muslimin, muslimat, as-shaimin was-shaimat, jamaah Masjid Agung Al-Azhar di mana saja Anda berada, maka sempatkan waktu, apalagi di bulan suci Ramadan, untuk membaca Al-Quran, untuk tilawah Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan itu sendiri, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'i nafarin." Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Jadi kalau di lain bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan, kita yang merindukan surga. Tapi di bulan suci Ramadan, surga yang merindukan kita. Ini yang pertama adalah tahlil Quran, orang yang gemar, orang yang sering, orang yang senang membaca Al-Quran.
apalagi di tengah pandemi yang saat ini belum ada tanda-tanda pandemi itu akan meninggalkan kita. Maka banyak waktu ya, untuk kita untuk menyempatkan diri untuk tilawah membaca Al-Quran. Jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tidak termasuk orang yang cuek, tidak peduli dengan Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku itu telah menjadikan Al-Quran dicuekin, Al-Quran diabaikan. Al-Quran hanya pelengkap mahar mas kawin ketika ia dapatkan ikrar, ketika nikah, saya terima nikahnya dengan mas kawin, kemudian seperangkat alat sholat dan Al-Quran dibayar tunai. Tapi setelah didapat Al-Quran itu, Al-Quran nggak pernah dibaca lagi, ditaruh atas pipet, di atas lemari, meja, nggak pernah. Artinya Al-Quran itu berdebu. Mestinya Al-Quran itu, jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita sempatkan untuk membaca, untuk tilawah Al-Quran, untuk mengimani Al-Quran, untuk memahami artinya, kemudian diamalkan, kemudian kita syiarkan, dakwahkan kepada saudara-saudara kita. Kalau kita cuek, kalau kita tidak peduli lagi dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman yuqayyid lahu syaitanan fa huwa qarin. Ya, teman yang paling dekat, orang yang nggak mau baca Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, teman yang paling dekat adalah setan yang paling dekat bagi kita. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang cuek dengan Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat al-mudharrah pada hari kiamat. Maka yang belum bisa, maka belajar hadirin untuk tilawah Al-Quran. Banyak guru-guru di Masjid Agung Al-Azhar juga ada timnya guru-guru. Kita belajar Al-Quran. Jangan Al-Quran sekali lagi untuk pelengkap mahar mas kawin. Setelah didapat, ditaruh ya di atas lemari atau di meja, tidak pernah dibaca lagi. Hadirin, dalam firman Allah tadi surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 36. Jadi kalau orang yang cuek, tidak mau membaca, tidak mau tilawah Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mengimani Al-Quran, teman yang paling dekat adalah syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam firman Allah surat Toha surat 20, dimulai dari ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala, man a'rada anhu fa innahu yahilu yaumal qiyamati wisra. Barang siapa yang berpaling cuek dengan Al-Quran, maka pada hari kiamat akan pundaknya akan berat, akan menanggung dosa yang sangat berat. Surat Toha surat 20 ayat 100. Kemudian dalam surat Toha, surat yang sama, surat 20 ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling, yang cuek dengan Al-Quran, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit pada hari kiamat. Maka Al-Quran jadilah penolong kita ya pada hari kiamat nanti.
Jamaah Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk suami, istri, anak kita, keluarga kita selalu tilawah baca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, di tengah pandemi yang waktunya justru banyak waktunya, ya, banyak waktu luang. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehat, ya, lahir batin kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan saum di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya pada tahun, lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Kemudian dalam surat Toha, ya, masih terusan atau melanjutkan surat tadi, ya, surat 20 ayat 25-nya, ya, 125-nya. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kunta basira. Berkatalah ia orang-orang yang cuek, yang tidak peduli dengan Al-Quran. Ya, ini berpaling dari Al-Quran. Ya Tuhanku, mengapa Engkau menjadikan kami buta di akhirat, padahal waktu di dunia yang melihat. Maka dalam surat Al-Hasr juga disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, barang siapa yang lupa denganku, maka aku, kata Allah, pada hari kiamat juga akan lupa kepadamu. Berikut surat Toha juga, karena luar biasa surat Toha ini. Surat 20 ayat 20, 126. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami Al-Quran, tetapi kamu melupakan, maka di akhirat kami juga melupakan kalian yang cuek dengan Al-Quran. Maka sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan marilah kita perbanyak tilawah Al-Quran dan juga amal-amal ibadah yang lain. Karena bulan suci Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, Syahrul Azim, Syahrul Ibadah, Syahrul Sodaqah, dan juga sebutan-sebutan yang lain bulan suci Ramadan. Maka disebut Ramadan adalah bulan 1000 bulan, karena tidak ada di bulan lain selain bulan suci Ramadan yang Allah turunkan rahmatnya, kemudian maghfirahnya, dan juga amal ibadah yang sunnah akan diberikan pahala atau ganjaran pahala wajib, yang wajib akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Saimin, as-Saimat, jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita kemudahan untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat ibadah, baik masjid atau musola, ke taklim, dan juga kita bisa bersilaturahim dengan teman-teman yang lain. Hadirin, hadirat jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran itu juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena target yang akan kita capai adalah Ramadan kita, saum kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau penduduk dunia ini, penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 96,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Barang siapa saja penduduk negeri yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan turunkan rahmat barokah dari langit maupun dari bumi. Tapi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun. Banyak yang mendustakan ayat-ayat kami, yakni Al-Quran. Memang dia mengaku beragama Islam, mengaku dia beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pada hakikatnya Al-Quran tidak dijadikan pedoman hidup, untuk petunjuk hidup, penolong bagi kita di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak dia mengaku beriman pada Allah, hari kiamat, pada Al-Quran, dan juga beriman kepada malaikat. Tetapi wa minan nasi, banyak manusia may yaqulu, mengatakan amanu billahi wal yaumil, beriman pada Allah dan hari ini, wa ma hum bimu'minin, tapi sebenarnya tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-shaimin was-shaimat, jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, marilah jadikan Al-Quran penolong bagi kita di akhirat kelak, di akhirat nanti. Al-Quran yang kita baca di dunia ini akan menjadi penolong bagi kami. Orang lain tidak mungkin bisa menolong kita, tapi Al-Quran pada hari kiamat nanti akan datang memberi syafaat, akan memberikan penolong bagi kita. Subhanallah, Maha Suci Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah membaca, tilawah, mempelajari, kemudian kita artikan, kita pahami, kita amalkan Al-Quran itu, kita dakwahkan kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang saya sampaikan ini, khususnya kepada saya, keluarga saya, istri dan anak saya, menjadikan wasiat, menjadikan kita selalu bermesraan, berdekatan dengan Al-Quran. Karena kitab satu-satunya, bila Al-Quran kita baca, tidak akan ada bosan-bosannya. Setiap saat kita baca, di mana saja dibaca. Kalau kita hadirin jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dirahmati Allah, berkesempatan kita umroh atau haji, betapa kita melihat orang-orang jamaah di sana, baik di Makkah Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, ketika dia atau ia melaksanakan membaca tilawah Al-Quran, karena surat satu-satunya, ya, Al-Quran itu adalah dari Allah. Begitu selesai membaca Al-Quran, Shadaqal Adzim, dia apa? Diangkat Al-Quran, dicium. Subhanallah, saking takzimnya, saking luar biasanya dengan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berguna bagi kita semuanya. Jangan tinggalkan Al-Quran, karena sekali lagi Al-Quran itu pada hari kiamat akan menjadi penolong bagi kita. Dikala orang lain tidak bisa menolong kita, tapi Al-Quran akan menjadi penolong, jadi syafaat bagi kita.
Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.